Purgatory tanpa berlama-lama lagi juga langsung masuk dan udah melihat beberapa timnya udah turun di pulau yang masing-masing, di mana Brasilia ada 3 tim sekaligus yang berdempetan dan udah kelihatan juga tadi zonanya ada di mana. Udah langsung ada tim-tim yang mulai ngebaca info zone dan kita bakal lihat kali ini beberapa tim juga udah mulai padat juga di pulau bawah semua. 3 pulau dari map Purgatory pada kali ini udah langsung merata banget. Yap, dan belum ada fight sejauh ini, belum ada terdengar juga tembak-tembakan. Di mana kalau misalnya kita lihat ternyata masih pada looting aja. Sentral pun begitu, ada Louvre di pulau sana, ada kawan-kawan yang masih pada looting aja, dan Dranix pun masih berusaha untuk looting di daerah Brasilia. Belum ada perang di early. Yes, yang mana kali ini kita bakal masuk ke ronde kedua. Gua rasa dengan beberapa spot turun dari tim-tim yang main sekarang untuk di ronde kedua ini bakalan bener-bener kayak aktif lagi sih. Kayak kita sekarang aja bisa lihat dari RRQ Hades, dia bakalan masuk ke wilayah 4G yang sebenarnya dari 4G-nya sendiri juga udah diisi sama anak-anak The Prime. Ya, dan seharusnya memang dari tim pro yang lagi main ini nggak terlalu boleh underestimate juga sama tim komunitas, karena di game pertama pun udah terbukti banget kalau misalkan tim komunitas bisa mendapatkan Buya side by boss tadi. Kita lihat follow up dari tembakannya udah bisa sama ratakan banget sama tim pro yang ada di sini, dan belum tahu hasilnya gimana juga di game kedua ini bakal gimana. Karena kalau misalnya kita udah ada The Prime dan juga RRQ Hades yang berdekatan, sedangkan Legalot masuk ke Pac-Man kali ini udah memberikan info bahwa ada The Prime di depan. Yang mana kali ini dari tim RRQ Hades juga udah langsung ngebagi setupnya 3-1, tapi bakalan coba untuk lebih rapat lagi harusnya. Mereka udah mulai regroup, tapi Pac-Man hati-hati udah mulai sedikit ketahuan sama seorang Chicks harusnya. Dan kita bisa lihat juga setup yang dimiliki sama anak-anak The Prime. Kali ini bener-bener kalau misalkan dari RRQ Hades ya, itu semua fokus sama 3 player yang ada di depan. Mereka tuh belum dapat vision ke 1 player dari The Prime yang sebenarnya masih ada di wilayah garasi, dan itu bakalan bahaya banget kalau nanti bisa lebih mudah lagi untuk flanking ke arah RRQ Hades. Iya, malah bisa dibalikin kali ini, bisa di counter attack sama tim The Prime. Tapi kita lihat RRQ sudah melakukan pergerakan 3 orang sekaligus bersama Legalot coba untuk nge-flanking dari sisi kanan. Tapi sementara itu kita lihat The Prime masih sabar menunggu kehadiran dari Rex Regum Keon kali ini. Masih sabar, nggak mau terlalu terburu-buru juga. Dan udah ada landmine yang di-setup oleh tim The Prime. Mereka sabar nunggu aja, meskipun belum punya fast kalau misalnya kita lihat dari OG, tapi udah siap untuk ditempur seabis sama RRQ nampaknya. Ini klasik banget dari RRQ Hades. Mereka tuh kalau misalkan nemu satu musuh dalam satu tempat, mereka kayak benar-benar mutusin buat muterin musuh itu. Dan kita bisa lihat kali ini dari anak-anak RRQ Hades juga udah langsung sampai di bagian belakang dari Forge itu sendiri. Dan sepertinya apakah kira-kira bakalan langsung ngambil aja dari wilayah atas Forge-nya dan gak akan coba untuk commit fight. Dan ini malah kayak kebalik ya. Setelah tadi di ronde pertamanya benar-benar dibikin agresif banget, dibikin luar biasa aktif. Kali ini mereka kayak ketika nemu musuh bakalan coba lebih di hold dulu. Kita bisa lihat juga tadi di wilayah Brasilia sebenarnya ada around 3 tim. Tapi ternyata mereka nggak memutuskan untuk early fight. 48 player masih yang alive, masih pada alive semua. Dan memang kalau misalnya kita lihat nggak mau terlalu tergebu-gebu ya, nggak terlalu menggebu-gebu banget kayak di game pertama yang agresif. Sedangkan di game kedua kali ini mereka mainnya lebih sabar, lebih main aman juga. Cuman dengan ada kayak gini malah jadi gak enak ntar di zona-zona terakhir sih sebenarnya. Menurut gue harus ada banget tim yang mainnya agresif di awal, karena kalau misalkan lu main tergantung sama zonanya nanti, aduh itu bakal yang namanya ya tergantung zona lagi. Yes, dan sepertinya kemungkinan tim fight yang benar-benar kiri, kanan, depan, belakang bakalan terjadi kayaknya ya adanya di rotasi 3. Karena kali ini beberapa tim juga udah mulai setup defensif, dan dari anak-anak Unite Esports sendiri kayak masih santai-santai aja. Dan dari tim nomor 2-nya juga nggak coba untuk mendekati, padahal harusnya udah kebuka sih visionnya harusnya ke arah dari anak-anak Unite Esports. Dan masih kita lihat juga di sini udah ada Louvre King yang menyiapkan kalian juga bakal merotasi melewati Fire Brigade dan Lumber Mill juga pasti ada atas The Prime dan juga RRQ dan tembakan dari Pac-Man dengan M4-nya. Masih ada gol cukup baik juga, jangan cuma di-trapping oleh seorang Chansu kali ini. Legalot dari belakang udah kena ajar oleh seorang Limzi, dan udah ada duel bakal dikikis oleh seorang Pac-Man. Kita lihat masih ada duel lagi, dan gelandang dari ini berhasil mendapatkan 3 pemain sekaligus dari RRQ. Tidak ada backup dari Legalot karena Legalot terlalu jauh kali ini, dan The Prime bakal menghabisi tim RRQ satu persatu. Legalot bakal ditabrak aja, curang dan tumbang semua oleh The Prime. Luar biasa
banget. Tadi ada satu player yang sebenarnya bener-bener standby di arah belakang dari anak-anak The Prime. Itu semua bener-bener kayak nge-support banget 3 player yang ada di depan. Sampai akhirnya ketika itu terkena grenade, itu harus langsung bener-bener 3 pemain yang di knockdown. Sekaligus 3 dari player RRQ. Gue sendiri agak sedikit kebingungan kenapa RRQ harus milih pet. Kayak mereka memutuskan untuk defensif di balik satu pohon tipis banget di wilayah Purgatory. Dan juga mereka cuma ngebuka satu glowal aja. Menurut gue itu worst, man. Udah susah banget karena Susah tinggi banget, sama susah. Lindsay juga. Susah. Dan memang granat kali ini itu udah gak main-main ledakannya. Dilempar langsung meledak. Kita lihat Red Bull Rebellion bakal menghajar ke arah Lynx nih bos. Coba untuk mendapatkan satu persatu orang dijadiin Sandra kali ini. 3 orang bakal cabut aja. Kita lihat Calvin langsung seorang kendis dan langsung dipulangin ke lobby. Tersisa Baby, Vince, dan VJ. Masih jatuh dengan John Lanternya. Masih ada Glow juga. Vince terjatuh. Tersisa Baby dan juga VJ kali ini. Masih tempat dari VJ dan 60-nya. Bakal dilebar, tinggal 1 orang. Masih ada Glow cukup baik dari seorang VJ. Tapi kita lihat apa yang bakal dilakukan oleh seorang VJ lagi. Bakal coba di end. Udah ada Calvin. Bakal backup fire aja kali di belakang. Masih ada Glow yang baik banget. Dan VJ memilih untuk melarikan diri aja. Ya, yang mana emang bener-bener dari anak-anak Lynx nih bosnya udah harus di-knockdown 2 pemain. Gue rasa Vici juga harusnya nggak bisa berbuat terlalu banyak, tapi bakal langsung nutup aja posisi running mereka menggunakan global yang harusnya bakal ketemu sama seorang Zico. Dan respect dari sisi kiri, Zico langsung berhasil untuk di ending kali ini. Lihat. Oh, itu dia tim komunitas. Meskipun tumbang, tapi nggak mau pulang sampai kelar perang pastinya. Karena kita lihat sini, lihat Rebellion meskipun udah dapat 4 pemain eliminasi, tapi Zico berhasil diculik oleh 1 pemain dari Lynx nih bos. Tersisa 10 tim kali ini. Ini 10 tim, 39 pemain yang live untuk ronde kedua kali ini. Luar biasa. Agresif ya? Agresif, dan memang kita sebenarnya sama-sama bisa saksikan. Kali ini ketika emang ada beberapa tim yang bakalan ketemu untuk team fight, itu sama sekali nggak ada yang dipukul mundur. Iya, Semuanya benar-benar kayak lebih clean lagi. Kayak tadi kita juga bisa lihat antara dari RRQ dan juga The Prime. RRQ semua total benar-benar harus terwipe up. Baik juga dari anak-anak Lynx nih bos, yang emang benar-benar kayak ya udah nggak ada yang bisa kabur satupun tuh, nggak ada yang bisa gitu. Iya, ini yang membuktikan juga tim komunitas bahwa nggak masalah ya, mental mereka udah kebuild tersendiri gitu ya. Mereka tuh udah kuat banget sampai bisa dibilang tim komunitas kali ini udah nggak bisa diremehin banget. Dan kita lihat sini ada poin sementaranya. Standing ya sampai dengan ronde pertama tadi. Oh, total poinnya ini ngacak ya ternyata ya. Kalau misalnya kita lihat ya, nggak berurutan, cuman ya langsung hilang gitu aja tadi kita lihat. Dan kali ini bakalan coba rotasi lagi dari anak-anak Red Bull Rebellion yang mana udah ngamanin 4 kill point walaupun harus kehilangan seorang Zico yang tadi sebenarnya respect dari Link nih bos. Itu dia tuh bener-bener kayak baru aja knockdown langsung di ending. langsung deh. Kill point tambahan soalnya. Iya. Nggak pakai lama ya, dan sepertinya dari anak-anak Red Bull Rebellion bakalan coba untuk nahan dulu di rumah-rumah pantai kali ini. Bakalan coba untuk ngecek-cek upgrade fast mungkin di arah bawah, atau mungkin kayak tuker-tuker ulutingan dulu aja kayaknya. Yep, bakal ngasih peluru juga pastinya. Dan side by boss yang tadi baru buya kita lihat udah mengamankan daerah campsite juga kali ini dengan beberapa obstacle-nya. Dan di depan juga terlihat ada satu tim yang masih belum ke spot pastinya sama side by boss. Dan udah danger zone, hati-hati bukan mitos lagi ini danger zone-nya. Coba untuk cabut dulu pastinya. Yang mana kali ini mereka memutuskan untuk setup yang benar-benar jarang sih menurut gue. Tapi kalau misalkan kita perhatiin sendiri untuk map Purgatory, sebenarnya banyak banget terjadi team fight di wilayah-wilayah rotasi kayak gini. Iya. Kayak mereka Karena open field. karena open field. Kayak yang sering gue bilang juga, yang mana sebenarnya campsite itu sering banget ada team fight dan sering banget ada third party. Dan side by boss itu benar-benar kayak punya change lebih besar lagi ketika dia memutuskan untuk defensif di sini. Dan kita bakal lihat standing ground Hey. sementaranya ini ada side by boss masih memimpin, tapi kita lihat udah ada danger zone yang terkena seorang Dul. Dan dibilangin bukan mitos, masih nakal, masih di danger zone. Udah merah-merah gini masih aja diri di sana, ya ampun. Sayang banget sebenarnya face-nya. Kita nggak bisa lihat face yang dicopot ya di sini, atau mungkin ternyata ada face tadi, face level 3 yang sempat dicopot terlebih dahulu sampai akhirnya ya nggak begitu hancur ya. Dan ngomongin soal standing, sekitar 3 tim teratas adalah dari tim komunitas. Dari side by boss, The Prime, dan Lynx juga Boss. nah, tiga-tiganya semua perwakilan dari komunitas. Dan kita juga bisa lihat untuk ronde kedua kali ini cuma satu tim komunitas saja yang baru terwipe, yaitu tadi ada dari anak-anak Lynx nih bos ya. Yap, untuk di ronde kedua. Dan Phoenix kali ini yang udah terjebak juga dengan tembakan dari sisi kejauhan, dimana Kai Boss bakal coba untuk melarikan diri terlebih dahulu, bakal coba untuk menyiapkan posisinya, menyiapkan stack pole juga tentunya. Karena nggak ada compound, ini open field banget, berbahaya banget. Udah ngelihat musuh dari depan, ternyata itu adalah Boss Nightmare. Apakah menjadi
berhasil di knockdown. Masih ada Fair, bakal nembak beruntung terdepan, masih belum bisa lagi mendapatkan pemain dari Phoenix. Coba untuk dirasa aja tanpa basa-basi karena 3 orang lainnya dari Phoenix memilih untuk cabut dan meninggalkan kawannya. Yes, di sisi lain juga sepertinya ada team fight yang terjadi antara DG Eternal dan juga dari anak-anak Louvre. Tapi kali ini satu player sepertinya udah mulai kelihatan dari anak Wondik yang mana udah benar-benar bakalan sulit banget. Tapi masih bisa untuk masuk ke arah rumah ayam. Yap, Tony bakal cabut dulu pastinya dan nge-split jauh banget bersama I'm God dari Phoenix. Dan bakal pindah dulu. Kita lihat ada Louvre dan juga Eternal yang bakal perang kali ini pada Jaira. Dalam masalah bakal coba untuk follow up lagi revive temannya. Double dikikis dulu glownya. Udah dihancurkan. Masih dipasang dulu lagi oleh Louvre dan DG nampaknya nggak mau main-main. Langsung hajar tim Louvre tanpa basa-basi. 3 final sendirian. Tersisa kali ini bakal dirasa aja. Tembakan dari Rahmat. Dan Louvre Kipun tereliminasi di posisi ke-10. Luar biasa banget, kita bisa lihat komit yang dimilikin sama anak-anak DG Eternal. Tadi emang bener-bener kayak dia berusaha kayak knockdown 2 pemain dulu dari Louvre. Sampai akhirnya sisa 1, komit mereka tuh majunya itu timingnya pas banget. Ada 1 yaitu tadi Rahmat juga yang emang bergerak dari arah tengah. Terus yang satunya lagi bakalan coba flanking dari sisi kanan. Sampai akhirnya gue rasa dari Louvre sendiri udah gak bisa berbuat apa-apa. Mereka bener-bener kayak kalau mau running juga harus open field kan. Yap, dan kita lihat di arah Fields udah ada The Prime yang bertemu dengan Red Bull Rebellion, di mana satu orang udah dibagi tugasnya untuk ngasih vision juga pastinya 2-1 dari Red Bull Rebellion. Tapi The Prime langsung melontarkan peluru kalau RBR kali ini masih ada gol juga. Kita balik lagi ke arah Boss Nightmare melawan Phoenix, di mana Tony yang bukan Tony Stark bakal coba dihajar aja oleh I'm God dan masih belum di-end, langsung di-end ke lobby. Walaupun kali ini dari anak-anak Phoenix-nya juga udah kesal sendirian, gue rasa juga sulit banget untuk masuk ke next circle berikutnya. Dan baik juga dari moving yang dilakukan sama anak-anak Boss Nightmare, dia lebih kayak mementingkan untuk objektif zonanya. Karena kayak yang kita lihat ya, kali ini zonanya nggak akan bergerak, nggak akan menyentuh sedikit pun dari arah fields itu sendiri. Yap, tinggal I'm God dari Phoenix. Namanya I'm God kayaknya dia terlalu ini ya, apa namanya, ngefans sama I'm God juga. Sampai akhirnya dia tadi emang bener-bener nungguin banget ditembakin sama Boss I'm God. Iya, sampai pengen ditembak sama Boss I'm God dan cabut dulu ya kayaknya. Dari tim Phoenix saya tinggal sendirian juga, dia bakal ngamanin placement point karena melihat mereka di ronde pertama yang tadi harus tusun. Jadi di ronde ini mereka jangan sampai tusun lagi gitu. Wow, dan lagi-lagi DG Eternal gak berhenti tim fight kali ini. Setelah tadi dia udah langsung ketemu sama anak-anak dari Louvre King, sekarang dia lagi tim fight lagi sama anak-anak dari Dranix. Tapi kita bakalan lihat kali ini ke arah side by Boss, tim yang baru aja tadi dapat ya. Dan ternyata ada M Evil JR yang dapetin 6 kill point untuk ronde pertamanya. Iya, menjadi MVP dari ronde berikutnya. Tapi kita lihat di sini ada RBR bakal dihajar oleh Evil JR dan ternyata masih bisa melarikan diri dari Mr. Home dengan setengah darahnya, di mana Z juga kena tembak. Masih betul dirasa lagi. Evil JR tembakan M8-nya ke arah depan rumah kali masih jadi perlindungan untuk RBR kali ini. Masih bisa bertahan, di mana dari Spawn di sisi lain berhasil mendapatkan unit force. Dan kali ini bakalan coba lebih ditahan terlebih dahulu. Kita bisa lihat setup yang dimilikin. Mereka bakalan coba untuk tahan-tahanan. Dan Unite Esport udah langsung dipulangkan di peringkat ke-8. Itu ada third party ya, karena Boss Nightmare ikutan perang juga. Tapi kita bakal balik lagi ke arah The Prime dan juga Red Bull Rebellion kali ini. Udah bakal bergerak lagi, ada sama Night Drops yang dilakukan oleh tim RBR, di mana Calvin bakal coba untuk mencari dulu di dalam compoundnya. Ada Boxer lagi menyerang Delta, harus jatuh. Ada pelontar dari Maung yang menangis seorang ide juga belum kita lihat juga saat ini. Riza ke snipernya bakal perang lagi, tinggal 3 orang dari Boss Nightmare. Tapi kita lihat Dranix, 2 orang udah terjatuh. Bakal jadi oleh seorang I'm God, langsung diberikan 5 kill sudah dikumpulkan oleh Boss Nightmare kali ini, Beb. Yes, yang mana kali ini Maung juga yang membawa senjata M79 juga udah langsung di-knock. Dan kita bisa lihat tersak Kruger dan juga seorang Delta. 2 sniper dari Dranix bakal coba kali ini untuk dimajuin sama anak Boss Nightmare. Udah ada jump shot juga yang diberikan, yang mana kali ini Riza udah langsung berada di balik wall. Delta terkena critical damage, tapi kali ini I'm God bakal coba untuk masuk dari sisi kanan, berhasil mendapatkan seorang Kruger dan bahkan Delta udah langsung kekurung. Dan that's it, Dranix Vendetta-nya langsung dipulangkan gitu aja. 8 poin eliminasi dan belum digangguin sama yang lain. Kita lihat di luar masih ada tim DG bakal gangguin lagi. Ada granat dari RBR dan juga side by Bus belum selesai sampai saat ini, dengan The Prime pun posisinya bisa dibilang cukup aman. Bakal ada di dalam zona terlebih dahulu dan bakal ada perang duluan antara side by Boss dan juga pastinya RBR kali ini yang masih panas banget pastinya. Ya, 6 tim 22 pemain kali ini. Calvin bakalan coba untuk majuin ke arah anak-anak dari side by Boss. Seorang diri Calvin kita lihat udah langsung nge-pop out glue wall di sana. Bakalan coba untuk ditahan terlebih dahulu. Evil JR bakalan untuk menggeser dari sisi kiri, yang mana ternyata anak-anak dari RBR 2 pemain udah ada di dalam, and support kelihatan kali ini dari arah Evil JR. Bakalan coba dismount menggunakan MP40-nya dan ternyata Zay berhasil untuk di knockdown
dilakukan oleh Zona. Dan ternyata masih dapat sedikit banget zonanya. Masih dapat sedikit, bakalan ditahan terlebih dahulu. Mereka bakalan coba untuk medkitan karena tapi ini nggak bisa lama ya. Zona Purgatory sakit banget. Side by boss ternyata yang malah harus ditumbangkan terlebih dahulu oleh anak-anak dari The Prime. Mr. Hawk juga nggak bisa berbuat apa-apa untuk kali ini. Ya, dan sekali lagi pelontar dari Riza berhasil memakan korban. Di mana minion SR juga masih bersiap-siap di ruang rumah Tayo. Bakal bergerak masuk lagi. Duel demi duel di pop up gitu aja. RPL tumbang. Tinggal 4 tim lagi. Minion bakal bertahan. Tapi kita harus sniper. Dan AIM gue turun nembak ke depan. Bos ID. Terobos saya terus. Langsung mendapatkan satu pemain lagi dari minion Atar. Bakal tembak lagi masih di Abun. Dari belakang SKS-nya. Apakah bisa bertahan? Karena bos sudah bakal berteritori ya. Tim Minions dengan 0 point kill. Bakal coba untuk menyelamatkan kawan dulu. Granatnya mana belum ada dilontarkan. Tapi zona semakin jauh dari tim Boss Nightmare. Yang mana kali ini dengan 10 kill point kita lihat Haide bakal coba untuk maju. Bakal coba untuk ngancurin duel ke arah pertahanan dari anak-anak Minions RR. Udah langsung ditemenin juga. Semua ngepung ke arah anak-anak dari Minions RR. Sedikit lagi bakalan pecah. Dan kita bisa lihat ini gameplay Mr. Wager. Banyak banget duel yang dimiliki sama anak-anak dari Minions RR. Aduh, duelnya nggak bisa habis. Bakal coba diajar lagi. Udah habis. Bakal di-streaming lagi. Masih ada duel lagi. Udah hancur. Bakal dihabisi. Demi kill didapatkan oleh tim Boss Nightmare. Sebelah pas sudah dikantongi oleh tim Boss Nightmare. Zona udah nutup lagi. Nyangkut bos. Bakal cabut dulu di mana Riza bakal ditinggal. Di depan. Udah di depan. Siap menyambut tim Boss Nightmare. Terlalu lama nge-setup. Gak bisa masuk dalam zona. Dia tinggal 2 tim. The Prime versus tim The Boss Nightmare. Dan akhirnya The Prime berhasil mendapatkan buaya dari hasil menunggu peperangan Boss Nightmare dan juga Minion RR. We like to